semuanya, halo apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami di Magna Talks Beauty bersama saya Syahnas dan saya Hermana. Dan hari ini kita kedatangan Mbak Saski. Halo. Halo semuanya. Hai. Oh my gosh, well because Mbak Saski is here, I think we're gonna talk about something yang fenomenanya lagi besar sih sebenarnya karena selama pandemi ini orang gara-gara banyak di rumah jadi hiburannya itu pasti di internet. Dan di mana lagi kalau bukan di social media. Dan yang gue lihat tuh di social media lagi banyak banget. Kalau misalnya you see the comment sections ya, itu brutal sih menurut gue ya personally. Even though ngelihatnya mungkin kayak hanya di Instagram sama di TikTok gitu. Itu cyberbullying jadi marak banget ya. Kayak do you think it's the same? Gue merasa sekarang lagi banyak banget sih fenomena yang emang gini loh, kayak mengerucutkan masyarakat untuk ngebully satu orang gitu loh, ya kan, God, apapun itu gitu, kayak ada video inilah diserang si cewek ini gitu, ada dia salah ngomong lah diserang yang ini gitu, dan emang apa ya, kayaknya tuh makin lama itu makin jadi kayak membudaya di budaya Indonesia dan kayak melekat banget gitu, dan ini kan sebenarnya kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi, bullying ini memang udah ada dari dulu gitu, dari bahkan gue sekolah pun juga sudah sering gitu mengalami bullying ini ya kan. Lo pernah mengalami hal ini juga nggak sih? Aku mah adem ayam anaknya. Apa? Kamu adem ayam? Aku mah adem ayam. Aku adem ayam tapi aku kena terus gimana dong? Sama-sama. Kamu juga? Sama. Karena mungkin komuknya kurang adem ayam kali Mbak Ines ya. Iya benar. Mau yang skeriosisnya kebaca bener, gitu ya. Mungkin kalau kayak Gemat kemana-mana senyum terus ya. Yeah girl, I'm like hey girl, what's up? Iya bener. Tapi gak juga sih, gue pernah ditindas sama kakak kelas. Pernah juga? Ya. Tapi menurut gue itu bukan bullying sih, itu lebih kayak yang ngelabrak. Tapi ngelabrak tuh bullying gak sih? Termasuk sebetulnya. Well that's it. Itu aja sih, dan itu cuma kayak gara-gara pas SMA gue duduk sebelah, jadi teman bangku gue itu pacarin kakak kelas gue terus pas SMA. Terus gara-gara gue tahu kakak kelas gue ini dari SMP, gue cerita oh ya dulu tuh kakak si cewek lo ini tuh gini gitu orangnya. Terus somehow dia ngomong, ya of course dia ngomong ke pacarnya dong. Nah si pacarnya ini yang kakak kelas ini dia kayak pas lagi abis apa namanya fire drill gitu. Wow, abis ada kumpul, fire drill. Di sekolahnya. Ya di sekolah aku ada fire drill. International school. Iya, international. Jadi kita habis berkumpul di lapangan. Tiba-tiba gue pas mau jalan ke kelas dipanggil. Nat lo kesini deh dulu mau ngomong tapi aku dikeroyok 12 orang. Lo bilang apa ke pacar gue? Gue kayak what do you mean gitu. Tapi kayak gue lempeng-lempeng aja sih karena gue tau gue nggak salah, gue nggak ngejelek-jelekin dia. Tapi jatuhnya kayak they're ganging up on me and they're older than me. Dan gue jadi kayak what do I do? Gue pengen tahu sebenarnya definisi bullying tuh apa sih, Mbak Saski? Kalau bullying itu sebenarnya tindakan agresi ya, kayak kita menyerang secara sengaja. Kemudian biasanya tuh dicirikan, satu dia sengaja, kedua tuh ada masalah power, kayak tadi kan ada kakak kelas sama di kelas, atau mungkin kita ngelihat teman kita yang lebih lemah dalam terms apapun lah, misalnya financial, terus mungkin kayak menurut kita secara fisikal dan lain sebagainya gitu. Sama biasanya terjadi berulang. Jadi kalau aku marah sama kamu sekali, belum tentu aku bullying, mungkin aku marah aja gitu ya. Jadi harus beberapa kali gitu untuk tahu. Dan yang menariknya tadi kalau Gemat bilang itu kayak ada 12 orang, itu biasanya bukan cuman yang ngebully, terus ada yang dibully sama ada bystandernya. Tapi ternyata banyak. Biasanya dari 12 orang itu ada yang ngebulinya banget nih. Ada asistennya dia yang ikutan. Ada yang ngompor-ngomporin, ada bystander, baru ada si korbannya. Jadi ternyata tuh banyak gitu. Biasanya kita cuma tahu 3 kan. Yang menyerang, yang diserang, dan yang lewat gitu. Oke, jadi yang dialami Gemat tuh memang juga salah satu form bullying ya? Kan sengaja, tadi satu sengaja, kedua rame-rame juga kan. Terus kayak ada kakak kelas semua, terus kamu sendirian, Gemat aja ikhlas, tadi dia bilang bukan bullying. Itu kayak bukan bullying deh, itu kayaknya intervention, but iya. Tapi nggak juga. Hai kak, lo. Intervention banyak bentuknya. Kan? Iya betul. Nah, tapi ya yang gue penasaran adalah kan ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin bullying ini tuh banyak banget yang emang udah
roots bullying itu tuh udah ada di beberapa, misalnya kita bilang mungkin sekolah, instansi dan banyak hal gitu. Dan gue juga salah satu yang memang waktu sebelum gue masuk ke sekolah ini gue udah tahu nih sekolah ini memang isinya begitu. Emang senioritas itu adalah budaya dan itu udah paket yang udah gue sign up dari awal gitu. Jadi pas gue masuk tuh bukan gimana ya, gue tahu banget ya bullying itu salah gitu, bullying itu memang nggak bener, tapi somehow tuh di situ ya udah gitu, karena memang ini adalah bentuk kayak bisa dianggap bukan menormalisasi, tapi kayak ini tuh yang harus lo lewatin waktu lo kelas 1 supaya lo itu lebih kuat secara karakter gitu. Nah tapi kan itu yang dianggap benar gitu kan jadinya kan, terus jadi kita kayak ngerasa waktu kelas 1 itu ya udah mau diapain juga iya aja. Ya you're gitu powerless kan. anyways. Lo kelas 1 lo tahu apa gitu kan. Dan bahkan waktu gue kelas 1 pun kalau misalnya kita ngomong ke guru gitu ya, kita dianggap lebay ya, elah semua orang juga udah pernah digituin gitu loh. Karena itu budaya. Jadi waktu kelas 1 pun juga lo ngerasa kayak nggak mungkin deh gue ngomong ke guru atau guru BP gitu kalau gue diginiin, gue digituin gitu. Jadi gue terima aja gitu. Nah kalau misalnya kayak begini situasinya gitu ya, kita tuh bisa apa sih sebenarnya? Nah itu juga sebenarnya banyak definisi yang kita, ini kan penelitian bullying itu udah 40 tahun masih belum kelar kan gitu. Dan kenapa? Karena memang lebih ke definisi orang soal bullying itu juga suka beda-beda gitu. Mungkin tadi di satu sekolah tertentu anggapannya udah biasa, anggapannya udah, dan bentuk bullying itu apa sih? Mungkin kayak di satu orang tertentu mikir bullying itu harus dipukul, harus secara fisik gitu. Tapi padahal ngomong aja kalau itu menyakiti hati kita tuh juga bullying, karena prosesnya di otak kita sakit hati sama sakit fisik tuh sama. Jadi kalau kita patah hati tuh juga sama gitu di otak, prosesnya sama kalau dipukulin gitu. Terbayang ya. Ini sakit hatinya bukan karena bullying kalau gini ya. Membuli diri sendiri. Kenapa aku menyiksa diri sendiri? Terus ada yang relational bullying juga kan, kayak kita nggak diapa-apain tapi dijauhin tiba-tiba gitu. Mungkin teman-teman lain mikirnya ya kan aku cuma nggak mau temenan aja sama dia, cuman buat that person ya itu bullying sebenarnya. Termasuk yang tadi kamu bilang di awal kayak cyberbullying itu juga mulai marak, apalagi sekarang banyak anak-anak yang punya second account. That's crazy. Jadi akhlaknya beda. Gila banget. Bisa second account sama enggak gitu, karena bisa lebih bebas berpendapat kan. Kayak gitu, bener-bener ngumpet dari account palsu quote unquote ya. Iya benar. Dia bikin lagi yang bukan buat publik gitu, untuk sekedar ada yang buat stalking, ada yang buat ya buat melakukan online bullying shopping, dan lain sebagainya. Online shopping biar nggak ketahuan gitu ya sama orang lain. Makanya tadi susah kalau ditanya mulai kita caranya gimana ya menghadapi kalau kayak gitu, karena sebenarnya basicnya lagi-lagi dari rumah juga sih. Karena kan dari rumah tuh gimana cara kita punya yang tadi, kita nggak mungkin bisa melindungi anak kita nggak tahu di luar di sekolah sana dan sekolahnya melakukan seperti apa, apalagi kalau sign up dari awal kita udah tahu ada budaya itu. Berarti kan yang bisa kita kuatin adalah anak tuh di rumah kayak gimana, dan kita tetap, kok tadi Mbak Ines bilang kayak kayaknya kita nggak berusaha menormalisasi, tapi kita sebenarnya kalau keluar dari sekolah itu kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kita di rumah harus kenceng banget kan ngomong ke anak kita gitu, karena ukurannya tuh bukan kayak itu tindakan yang normal atau enggak, tapi bahkan kita yang ngebully bisa berkembang jadi lebih kriminal daripada itu. Iya kan. Jadi caranya memang, kalau caranya gimana, harusnya pihak sekolah juga ikutan. Yang tadi kan pihak sekolah juga unaware sama definisi bullying gitu. Unaware atau kayak ya bodo udah. Gitu. Karena mungkin diresapi secara teori benar, tapi kayaknya nggak apa-apa gitu. Karena nggak dapet data, ada yang mungkin tersiksa banget gara-gara itu gitu. Nah itu kan iya kan, nggak ada data tambahan, data masukan gitu. Apalagi kalau di situasi kayak gitu biasanya dibilang kayak kamu manja deh, kayak kamu ini deh, itu deh, gitu kan. Dulu tuh jujur gue takut speak up tuh karena gue takut kayak gitu. Takut lemah ya? Gue takut dianggap kayak kalau nggak bisa handle sih gitu loh, karena semua orang tuh bisa handle gitu, jadi lo tuh harus bisa handle, seakan kayak gitu loh ke gue. Padahal ya tapi gue juga emang cuek sih, cuma emang nggak mungkin ngomong kayak gitu ke nyokap atau nggak ngomong ke bokap banget, karena lo takut dibilang ya elah cuma gitu aja gitu kan. Kalau gue malah mikirnya gue nggak pernah ngomong ke orang tua gue kalau misalnya ada kayak orang ngejauhin gue atau kayak ngejahatin gue, karena gue ngerasanya mereka nggak bakal ngerti dan mereka juga nggak bakal tahu what to do. Karena mungkin gue juga sadar kayak udah beda zaman kali ya, kayak lo nggak mungkin ngerti lah masalah anak remaja yang kayak baru puber gitu loh, dibully sama kakak kelas kayak. Jadi gue nggak mau ngomong juga gitu sama orang tua gue.
Ya jadi itu kayak susah karena harus dari sekolah sama dari rumah, bukan susah sih mungkin, tapi semuanya harus bareng-bareng karena sekolah harus ada perubahan, rumah bakal banyak lagi tuh nanti tipsnya gitu kalau dari rumah. Nah, tadi kan juga Gemat sempat ngomong kan mengenai cyberbullying dan offline bullying gitu. Offline of course kita udah ngerasain gitu. Tapi gue tuh mungkin gue boleh cerita sedikit gitu ya. Gue juga pernah di 2019 akhir 2019 akhir setelah Natal Jangan buka timeline Ines ya guys. Jangan buka timeline menjelang Ines. tahun baru saya pernah kena cyberbullied dan itu parah, cukup parah sampai 1 bulan lebih DM gue abis. Oh, apalagi DM ya. DM semua bahkan foto-foto gue sama anak gue sama suami gue itu dikata-katain semuanya. Gue bisa bilang kalau yang gue lakukan memang gue nggak tahu kalau impact-nya bisa se-crucial itu. Dan gue nggak kira juga di umur gue yang 31 tahun gue masih bisa kebullied sama orang sampai separah itu. Dan efeknya tuh cukup berat, Bo. Gue bangun pagi tuh gue kayak capek banget gue gitu. Gue nggak mau lihat apapun di sosial media karena habis gue di situ. Terus bisa gue bilang kalau bahkan kayaknya cyberbullied yang baru gue rasakan kemarin itu lebih parah daripada bullying yang pernah gue rasain waktu SMA. Gitu. Efeknya tuh lebih gede di gue. Karena somehow kayaknya mereka meretelin identitas gue dan nggak tahu kenapa ketika orang komen dan ngata-ngatain gue di foto gue sama anak gue itu berat banget buat gue. Dan ngata-ngatain gue sampai luar biasa gitu kan mulutnya. Kayak tadi tuh yang second account lah, yang account ada bentuk telur-telur nggak jelas itulah gitu. Tapi itu yang gue rasain gitu. Dan gue tuh sampai pada tahap gila, gue sampai kayak harus meditasi, gue harus coba untuk healing diri gue gitu. Karena cancel culture ini kan udah banyak gitu ya yang terjadi ya. Iya banget iya kan? sih. Dan gue ngerasa mungkin memang gue salah karena gue nggak tahu budayanya. Tapi ketika itu terjadi sama lo sampai lo terdampak segitunya tuh, gue baru sadar gila ya efek bullying tuh gede banget ke satu orang ya. Bahkan gue setua ini pun yang gue kira gue udah tegar, udah mateng, udah sangat-sangat bisa memegang diri gue, masih kena goyang gue, goyang banget gitu. Gue sampai nangis sampai gitu. Gila banget. Nah itu sebenarnya how to deal dengan keadaan seperti itu sih, ketika lo emang lo nggak ngira lo bakal kena bully, tapi habis itu lo terbully gitu. Apa yang harusnya kita bisa lakukan gitu loh, Mbak Saski, ketika kayak gitu terjadi kan? Gue mesti mulai dari mana ya? Iya. Oke. Itu udah kan dari pertanyaan juga udah jawabannya gitu. Jadi kalau kita ngomong cyberbullying, kesannya kita nggak ketemu orangnya, nggak yang kayak diagres omongan langsung segala macam. Kita nggak kenal sama orangnya. Tapi tidak mengurangi efeknya tuh sama dengan bullying-bullying yang lain. Karena yang diserang tadi kan juga ketika ada agresi, bentuknya mau verbal, bentuknya mau ya fisik, cyber segala macam itu kan otaknya tetap sama yang diserang kan. Kita tetap kayak jadi ya tadi yang aku bilang sama kayak patah hati itu. Kalau kita diomongin gak enak, kita dapat experience gak enak, tetap aja otak yang kena tuh sama. Jadinya jadi cemas anaknya atau orangnya. Apalagi kalau remaja ya yang kita belum tahu identitas kita lagi dicari banget. Kita lagi butuh image gitu, dan itu normal di masanya mereka. Tiba-tiba ada yang ngebully, DM segala macam, wajar aja bangun kayak Mbak Ines mikir salah gua tuh apa ya. Kita jadi mencari terus kesalahan kita tuh apa, yang bisa jadi pada situasi itu belum tentu kita salah 100%. Tapi kita jadi ragu karena jumlahnya banyak banget yang kayak gitu. Atau ya bahkan gak usah main jumlah banyak, 1-2 aja kalau kalimatnya itu sesuai isu kita akan tend to fokus ke situ kan. Karena mana otak manusia tuh lebih cepat lihat hal negatif. Emang itu sistem kita untuk melindungi diri sebetulnya. Jadi dikasih buat melindungi diri. Jadi ketika itu terjadi, ya wajar aja kita jadi semuanya lah stres bisa. Kalau misalnya nggak terbantu dengan baik, jadi bisa depres dan lain sebagainya. Yang bisa punya keinginan untuk bunuh diri. Banyak kan kalau kita lihat berita-berita di internet juga kayak ada yang mungkin bullyingnya kan sekarang pasti zamannya udah selevel ada internetnya kan, nggak mungkin cuma kayak fisik sama ketemu langsung ngomong dan lain sebagainya. Jadi bisa sampai jauh banget. Nah kalau ditanya gimana, itu memang mungkin kalau Mbak Ines karena udah dewasa dan udah pernah mengalami, jadi dirimu tuh ada
toleransi stres yang lebih besar gitu. Jadi bisa mencari tahu langsung mikir ini tuh salah gua apa salah siapa. Ini kan lebih sakit hati anak kena dikatain, suami kena dikatain kan. Ada orang-orang yang sebenarnya gak salah kok jadi, dan itu bagian dari identitasku gitu. Dan ketika itu terjadi tuh gue langsung minta maaf sebenarnya Mbak. Karena gue nggak tahu apakah itu menyinggung atau tidak gitu. Karena for me enggak. Ya tapi kayaknya tentu saja mereka merasa tersakiti gitu kan. Of course gue akan minta maaf karena intinya adalah gue mengeluarkan sesuatu mungkin yang mereka tidak bisa terima. Oke, I'm sorry gitu, langsung gitu. Tapi ternyata tidak dimaafkan gitu loh, dan malah omongannya tuh kemana-mana kayak lo mati aja, lo ini aja, lo dan bisa mencari masa lalu untuk diserang lagi balik gitu kan. Iya bener-bener kayak mau dihancurin muka gua, mau didorong lah, mau itu kan sebenarnya kayak teror banget. Teror banget kan, Mat. Gila banget sih. Dan cukup lama gitu loh untuk gue bisa recover. Dan yang gue lakukan waktu itu gue coba cari tahu beberapa hal gitu ya. Dan ketika gue melihat lebih jauh ke orang-orang yang melakukan cyberbullying ini ke gue, lebih banyak usianya muda, usia remaja. Girl. Nah, mereka ini sebenarnya kan, ya gue ketika ini terjadi anak-anak marah-marah sama gue gitu ya, gue mohon maaf, udah gitu. Cuma pas gue tahu mereka masih remaja, mereka tuh sebenarnya melakukan ini tidak tahu impactnya ke itu orang gimana? lain, iya kan? Mereka itu lo nyakitin gue katain balik, pokoknya gitu. Padahal mereka nggak tahu ketika lo ngatain, ketika lo ngeluarin DM itu ke gue, terbaca lo gitu. Jangan kira tidak sampai lo ke saya gitu. Terbaca semuanya ke saya dan itu menyakiti saya gitu. Jadi apa yang kalian taruh di situ kan ada dampaknya ke kita. Tapi kan mungkin mereka ini masih remaja, kayak waktu kita masih remaja pun kita nggak tahu ketika kita bullying itu akan dampak apa yang akan terjadi ke orang ini ya. Karena emang sesuai dengan bawaan biologisnya mereka. Jadi kita tuh punya bagian otak di paling depan untuk menahan impuls. Biasanya tumbuhnya di 20-an tahun ke atas, bahkan bisa jadi gak tumbuh-tumbuh gitu. Kalau kita gak pernah latihan, jadi kita gak bisa planning segala macam. Jadi itu pentingnya intervensi dari awal kan, Mbak Ines dan Gemat, kayak dari kecil. Kenapa? Karena otak tuh punya sistem, kalau kita sering latihan, dia tetap jalan. Nah ini kan mereka impulsivitasnya masih tinggi. Gak usah risk behavior yang biasa-biasa aja, yang riskinya mungkin kayak dia lompat pagar itu aja bisa, apalagi cuma nge-DM orang gitu kan. Itu kan sesuatu yang mudah mereka lakukan gitu. Jadi satu emang wajar, makanya kedua pendidikan bullyingnya, ketika kita ngomongin bullying itu nggak ada cara tips cepat gitu. Itu harus dari bawah banget, dari kecil banget, dan mungkin kita juga harus pas dari sekolah dan lain sebagainya. Tadi untung dirimu punya sistem, mereka remaja bisa mikir langsung, ya kira-kira mungkin apa yang sudah bagus dan belum bagus di mereka, jadi dirimu bisa memaafkan dengan lebih legowo. Kan lagi-lagi memaafkan tuh bukan untuk orang lain tapi buat kita sendiri. Nah memaafkan latihannya beda lagi gitu. Jadi bahwa mereka aware, mereka maafin dan lain sebagainya tuh harus dilatih dari kecil kan. Sama ini juga sih, kayak yang sebenarnya aku emang bingung zaman sekarang tuh adalah transfer knowledge mengenai atau value ya tentang si akhlak itu sendiri atau karakter-karakter yang baik gitu. Karena bisa beda ya kalau dia tiba-tiba orangnya nggak kenal, pakai second account offline atau online. Nah itu sih menurut aku penting banget. Somehow kok di zaman sekarang itu jadi nggak apa-apa, itu jadi wajar gitu. I feel like gue sih ngerasanya kalau misalnya orang bikin kayak second account or like fake account, it's how they kind of like, jadi bukannya akhlaknya gak nempel atau gimana, cuman lebih kayak I have so many sides of me. Gue pengen kayak ngebuang melontarkan atau mengekspresikan yang jelek-jelek tuh di account ini karena orang gak tahu ini gue. Gitu. Karena kayak alter ego. Iya, karena ada kayak, of course kayak semua orang tuh punya kayak pent up anger mungkin, atau kayak ada suatu emosi yang tidak bisa diekspresikan karena sesuatu hal. Humanis sih sebenarnya. Iya, sangat humanis. Cuman kayak dude, to attack someone dari kayak second account itu kayak honestly gue punya second account, tapi kayak untuk tujuannya apa? Second account di mana? Di dating app atau di mana ya? Enggak, beneran misalnya kayak di Instagram gitu loh, kayak gue satu ada yang lebih kayak private banget yang buat kayak teman-teman gue aja gitu, yang deket-deket gitu. Cuman I would never go out of my way to use that account untuk menyerang orang gitu. I think kalau misalnya di umur-umur itu gue yakin pasti karena
gue harus gain some kind of power, gue harus kayak flame my own ego, jadinya mereka harus kayak ngejatuhin orang biar mereka ngerasa lebih di atas. And I feel like ya betul kata Saskia tadi, harus mulainya dari rumah semuanya. Iya gitu. Dan maksudnya ya nggak apa-apa, benar, nggak ada salahnya orang punya fake account sama second account, cuman tujuan digunakannya buat apa. Dan kalaupun kita punya alter ego mana yang sebenarnya kita wajarkan untuk boleh loh menyakiti orang lain. Alter ego kan bisa aja hobinya beda atau cara kita mengekspresikan diri beda, tapi bukan menyerang orang terus jadi nggak apa-apa kan alter egoku lagi ini. Nah kalau begitu tuh mungkin ada yang ada perlu improvement nih dari dalam diri sendiri. For sure. Yang salah apa yang nggak bisa keluar ke. Dan menariknya kalau kita ngomongin research bullying terakhir, pembuli dan yang dibully tuh punya kesulitan yang cukup sama. Salah satunya kesulitan ngobrol sama teman atau orang tua. Oh ya. Iya gitu. Berarti emang masalahnya komunikasi ya. Lumayan karena dia kalau kita tahu kita salah, kita tahu kita nggak oke, kita dari feedback orang juga. Kita tahu batasan di mana value-nya oke nggak oke ya dari rumah, dari teman-teman. Jadi kan feedback sosial tuh penting juga kan buat kita untuk tahu ya sekolah dan lain sebagainya. Iya sih, tapi yang jadi satu permasalahan gue juga tadi, maksudnya dengar dari Mbak Saski begitu banyak hal yang memang sebenarnya harus dimulai dari rumah gitu. Dan sekarang sebagai orang tua gitu, gimana sih cara untuk benar-benar tahu kalau kita bisa menanamkan akhlak ini tuh ke dia dan jangan sampai lepas gitu. Cara menanamkannya dan untuk make sure kalau lo bisa membawa ini kemana-mana kemana-mana ya gitu. Jadi lo jangan sampai one day gue lihat lo attacking someone dan lo mengira itu baik-baik aja gitu. Yang pertama jawabannya kita sendiri udah punya akhlak yang sama atau belum. Period. Itu dulu. Gimana Mat? Period. Iya karena kadang kayak ya itu kan, kadang kan agresi kan kejadian aja ya. Misalnya kita lagi ngerumpi gitu, terus ada anak kecil, ada anak kita, terus kita ngomongin satu orang kayak tuh orang tuh aneh banget, gini gitu. Anak lihat, oh wajar ya kalau kita ngomongin orang tuh kayak gitu. Itu bibit awal pertama bisa ngomongin. Atau kalau orang tua antara ayah dan ibu berantem tuh konflik kayak gimana cara nyelesainnya. Dia bisa lihat monkey see monkey do seperti biasa kan kalau anak gitu. Kemudian kalau kita mendisiplinkan anak gitu, kayak misalnya dia melakukan suatu kesalahan, cara kita gimana? Karena itu semua it's all about power. Ada orang tua, ada anak, ada suami, ada istri misalnya. Walaupun misalnya sama, tapi kadang-kadang kan ada sesuatu yang harus didominasi gitu kan. Itu pun di sekolah juga kayak gitu. Gimana sih cara guru misalnya memberikan feedback kepada anak yang dianggap melakukan kesalahan? Kan dia juga lihat itu yang jadi set normal atau nggak normal di dia gitu. Jadi yang pertama ya kita reflect dulu, kita nih udah melakukan apa gitu selama dia dari kecil sampai besar. Karena juga banyak banget bullier itu dari keluarga yang sangat otoriter dan nge-punish anaknya gitu. Karena itu jadi hal yang wajar kan. Aku pukul kamu kan lah, orang tua aku aja kalau berantem pukul-pukulan, ya kan? Atau kata-kataan gitu. Pasti langsung jadi itu tercerminkan. Bisa jadi dia nggak sadar kalau itu perbuatan yang tidak baik. Tuh dari awal juga. Nah kalau karakter kan kita ngomong lagi-lagi tuh ya, kita mau set karakter apa, anak tuh delivernya kayak gimana gitu sih. Berarti tadi kita udah ngomongin tentang like how do you see and how do you handle bullying. So now untuk korban, dude, how did you handle it as a victim? Karena gue kalau karena gue anaknya agak botam ya, bodamski. Jadi gue bener kayak brush it off. And then tadi ya kayak gue nggak ngobrol sama orang tua gue. However, gue melakukan hampir mirip sih sama yang lo lakukan. I train myself to stop caring. Damn. Kayaknya bener-bener sampai sekarang tuh gue mencoba untuk melakukan itu gitu. Dan apalagi yang baru-baru gue rasain ini gitu, udahlah gitu. Karena emang ya lo nggak akan bisa benar di mata semua orang juga. Betul. Ya kan, sebenarnya itu kan. Dan gue mencoba ya give myself a break. Ya udahlah gitu, nggak apa-apa kok lo salah sedikit gitu di karir lo 11 tahun nih di TV setiap hari. lo slip sekali nyakitin orang, meskipun gue saat itu gue masih benar-benar gue nggak tahu gue ngapain, cuma ya udahlah, gue waktu itu kemarin tuh mikirnya gitu, ya udahlah gitu. Dan lo bisa memaafkan mereka, lo lebih baik dari ini, jadi jangan dendam meskipun trauma lo. Iya, bayang banget lah, takut. Bayangin kalau misalnya trauma, berarti kalau misalnya anak masih sekolah gitu atau kayak remaja tuh gimana gitu. I think I wanna know how, misalnya as parents, kalau misalnya anak lo dibully tuh gimana sih cara menanggulangi trauma dia, atau kayak
how to behave better? Mungkin sebenarnya kayak tadi kan Gemat bilang nggak cerita ya. Jadi pertama yang harus dilakukan orang tua tuh sebenarnya lebih aware sih anaknya tuh state emosinya kayak gimana. Karena kadang kita orang tua yang namanya mungkin apalagi kalau punya anak remaja fokusnya nanya sekolahnya tadi gimana kak, hari ini ujiannya gimana, tapi lupa nanya hari ini yang bikin kamu seneng apa, hari ini yang bikin kamu bete apa, itu lupa ditanya. Satu, quality time-nya tuh tahu kalau harus spending time, tapi ngomongin hal-hal yang nggak berkualitas buat anaknya secara emosional, supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa tahu, oh nih mungkin ada sesuatu yang janggal nih di sekolahnya gitu, nggak oke nih. Terus ngelihat ekspresi anaknya, apakah dia jadi tiba-tiba nggak mau ke sekolah atau jadi murung terus, ada perubahan sikap yang drastis, ada mungkin barang-barangnya kalau masih nggak sekolah online barang-barangnya kok hilang mulu gitu, tapi kan sekarang bisa dikirim juga ya barang kalau dipalak gitu. Ya, ini maksudnya kayak ada banyak kan yang kita bisa lihat, oh ada perubahan. Satu, kita aware dulu sama perubahannya. Kedua, kita aja ngomong, terutama kalau anak kita nggak biasa ngobrol sama kita, akan aneh kan. Kalau kita tiba-tiba datang, janjian gue mau dimarahin, anaknya juga mikirnya gitu. Oh my god, that's me, that's my whole life. Halo mama bapak. Ya, misalnya kayak gitu. Boleh ngomong nggak? Boleh ngomong tuh adalah aku melakukan satu kesalahan apa ini, bukan sesuatu yang normal gitu. Aku tadi naik jemputannya bener kok, bener aku pulang. Iya. Kedua, kita harus spend time, kayak misalnya ya udah kita spend time 15 menit, coba ganti pertanyaan gitu tiap hari kalau sibuk banget. Terus nanti kalau sampai anaknya cerita gitu, misalnya kita mancing susah, kita nanya teman kamu yang kamu suka siapa, yang nggak suka siapa gitu, terus tiba-tiba ngomong, dengerin dulu, jangan dipotong. Kayak kalau papa jadi kamu, papa pukul balik misalnya. Kayak kan suka gitu ya. Papa aku juga gitu soalnya. Langsung dipotong. Kenapa kamu enggak? Iya gitu. Atau malah kitanya jadi baper juga, ikutan nangis bareng gitu. Nah itu juga don't take it personally dulu gitu kan, kita perlu denger dia. Ketika kita emosional juga, otak logika kita nggak jalan gitu. Jadi kedua, kita dengerin, ya udah kita tanya kamu butuh dibantu apa, atau jadi kalau anaknya udah tenang dulu. Prinsipnya otak orang kalau lagi emosional nggak bisa dikasih logika. Makanya kita suka ngambek sama pacar kita kalau tiba-tiba kamu pakai logika dong sayang, marah kan kalau kita lagi marah gitu. Makanya harus tone down dulu, begitu tenang. Ya udah, kita bisa melakukan apa habis ini, mungkin bisa dipandu hal yang bisa kamu kontrol, apa yang nggak bisa apa, kayak tadi yang nggak bisa dikontrol, besok dia masih ngatain gue lagi apa enggak. Tapi yang bisa kita kontrol, gimana cara kita bisa maafin ini orang, gimana cara kita untuk bisa punya kalimat yang lebih baik besok-besoknya gitu. Jadi kan itu bukan ujian ya, tapi itu cara untuk kita naik level, kita dapat insight kayak Mbak Ines tadi gitu. Itu kan butuh pelatihan panjang. Baru kalau misalnya semua udah dilakukan, misalnya kalau ke teenagers di sekolah juga kita udah coba ya, mama papa coba ngomong sama sekolah kamu. Kita juga mesti lihat tipikal sekolahnya kayak apa, karena jangan jadi backfire juga ke dia. Karena itu ada level sekolah yang harus dibenerin juga kan. Baru setelahnya kalau semua udah dilakukan terus tetap anaknya masih ketakutan padahal semua yang dikontrol udah dilakukan, mungkin perlu konsultasi. Jangan-jangan ada masalah lain, mungkin dia terserang secara self esteemnya, mungkin terserang secara hal-hal lain lah yang kita perlu bantuan untuk ngeterapi. Oke nih, apa yang membuat kamu benci sama diri kamu dan lain sebagainya. Itu jadi kayak jalan terakhirnya kalau semuanya nggak bisa. Itu sih yang perlu dilakukan orang tua ya. Help ya. Oke. Nah, yang sulit juga ketika misalnya anak kita justru menjadi seorang bully. Iya, how do you do that? Kayak, karena menurut gue kalau misal lo nggak dipanggil sama guru, ya lo nggak bakal tahu. Masa orang tua lo nggak bakal tahu kalau lo tuh bully gitu. Dan kayak kalau lo dibully aja lo kayak susah ngaku ke orang tua, gimana kalau lo yang bully kayak, hi ma, I'm a bully at school. Like I just punched this kid. Kayak enggak dong. Gitu. So like how? Gimana? Iya, makanya maksudnya pendekatannya untuk kamu ngebully anak ini ya. Itu kan nggak, ya sulit banget maksudnya. Mengakui juga sulit ya. Kayaknya dikasih pengertian dulu nggak sih, kayak bullying itu mungkin apa ya nggak sih? Iya, kita harus nanya ke ibunya Giant ya. Iya. Giant, Suneo, dia juga dimarahin sama ibunya mana ya? Kesian banget si Nobitanya tuh kan banyak tuh berarti ya. Ya kan? Jetotin terus. Iya. Nah, ya gimana tuh kalau kita punya anak kayak Giant? Iya. Yang pertama kita tanya dulu, kita Giant juga apa bukan? Karena that is very true. That is very true. Iya. Ya, karena ibunya Giant selalu jagain gitu. Pulang ke rumah ya gimana anaknya kayak gituin orang lain gitu. Jadi pertama kita sadar dulu, karena tipikalnya dua. Satu, kita kadang nggak terima dikasih tahu kayak gitu, atau kayak kita ngerasa ya itu kan emang kayak gitu baik-baik aja. Kadang-kadang kan gitu kan. Jadi kita harus tahu gitu kayak ini tuh bermasalah nggak sih? Mungkin kadang aku suka bilang sama parents yang anaknya punya kasus dia yang membuli gitu, bahwa
ini tuh bukan masalah, namanya juga anak-anak sekarang kayak begini. Tapi dia punya potensi kalau kita nggak memberikan boundaries gitu, kayak ini benar, ini nggak boleh, ini boleh. Nanti semakin besar dia bisa terlibat kegiatan yang lebih violent lagi gitu. Dan lo nggak tahu, udah terlambat segalanya gitu. Jadi pertama starts dari orang tuanya aware dulu bahwa ini oke dan nggak oke. Kemudian bertanya ke diri sendiri, kita tuh pernah kayak gitu nggak ya? Satu, pernah mencontohkan itu kah atau kelihatan seperti itu? Dan seberapa sering kita ngobrol sama anak kita? Jangan-jangan ada juga yang kita miss, anak kita mau cerita apa, kita nggak peduli, dia punya masalah, nggak ada yang nge-feedback, gantian dia bully orang gitu. Jadi kan sebenarnya juga mereka juga punya insecurity ya yang ngebully juga. Bukan aku membela yang membully nih, karena kebanyakan memang jadi juga nggak tahu dia harus berbuat apa gitu, dan bisa depres juga dan lain sebagainya, kurang support juga. That's actually very bener true. Kan karena mungkin teman-temannya juga bukan di lingkaran teman-teman yang positif buat dia juga gitu. Iya, jadi kayak wah ya lingkungan juga kan, penting lingkungan banget, ngaruh banget buat mereka. Baru aja ngomong anaknya baik-baik, tanya, dengerin dulu, karena bisa jadi anaknya nggak tahu itu salah. Soalnya kan orang sampai besar ya, kalau kita langsung bilang kamu salah langsung nggak jadi cerita kan. Jadi dengerin dulu, terus nanti kita bisa, kalau kita nggak ada yang cari satu hal yang kita bisa agree dari anak kita. Jadi misalnya dia mukul, dia cyberbullying segala macam, yang gak ada yang benar, baru kita bisa bersepakat pada, oh mama sama papa tahu kamu marah banget ya sama anak ini. Itu kan sepakat sama perasaan dia. Setelah itu baru dia bisa kebuka lebih banyak. That's nice. Nah, terus sama seperti korban bullying, kita cari tahu nih apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu marah sama orang, menurut kamu gimana, orangnya kayak gimana, baru ada values lagi. Tapi benar dimulai dari kita sadar dulu kita ada di level mana dan apa yang harus kita katakan dan mengerti tentang anak kita. Emotional intelligence tuh penting banget sih, karena menurut gue mungkin angkatan gue dan kayak sebelumnya, I think orang tua tuh lebih mentingin pengalaman dan juga kayak prestasi daripada kayak how are you feeling, kayak karena terkadang gue sekecil-kecilnya misalnya gue dapet nilai kayak 100 di kimia gitu, gue sebenarnya nggak suka karena gue sebenarnya mau masuk IPS misalnya gitu loh. Kayak yang gitu-gitu itu nggak ditanyain. Jadi kayak I feel like if more parents could be more aware about their children's emotions dan reaffirming that aja dulu, kayak nggak apa-apa, emang harusnya kamu boleh gitu merasakan kayak berbagai hal. Menurut gue itu bakal kayak sangat membantu banget untuk jadi lebih deket gitu loh. Karena knowledge bisa dicari, tapi pembiasaan kita paham perasaan tuh lebih susah dibiasain. Dan prestasi mungkin harus digeser ya, bukan cuma pintar di sekolah, tapi juga kindness tuh prestasi, karena langka mungkin ya sekarang. That's very true. Kayak jadi gue lebih mending kalau emang gue punya anak, kayak mendingan anak gue jadi kayak murid teladan, tapi kayak teladan as in kayak nice to other people, being kind, instead of like murid prestasi yang kayak 100 semua tapi sebenarnya kayak ngebully orang-orang untuk ngerjain semua tugas. Itu kan kayak jahat jadi jahat gitu loh. Iya sih. Dan ada satu lagi yang gue juga penasaran tuh, tadi Saski sempat bilang kalau semua tuh ada role-nya masing-masing gitu. Ketika bullying terjadi, ternyata ada yang asisten bully, ada yang bully, ada yang. Nah, kan ada juga bystander nih. Kalau misalnya kita kembali lagi ke Doraemon, ada Shizuka gitu misalnya, yang nggak ngapa-ngapain tapi hadir di situ. Sunio tapi ya nggak sih Sunio asisten. Deki mungkin ya. Deki Shizuka tuh kan sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya. Betul. Mereka ada di situ, tapi mereka kayak aja gitu, ngelihat Nobita dijitakin, silahkan gitu. Nah, kan banyak dari kita yang sebenarnya juga kayak Shizuka gitu. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada bullying terjadi di depan mata kita gitu? Karena to be honest, kalau waktu gue SMA, gue tuh gue nggak ngebully sama sekali, karena gue kayak nggak peduli sama sekali aja gitu. Gue lebih milih spend time sama musik gue gitu, atau ngapain gitu ya, gue mau dengerin itu gitu. Dan dulu gue suka nyari tentang aliens and UFOs gitu kan, jadi gue lebih suka nyariin itu. Terus crop circle gitu. Iya, betul, saya suka itu. Gue lebih suka nyari itu. Tapi kan ada yang sebenarnya harus diubah gitu di situ. Ketika lo melihat sesuatu di depan mata lo, ya lo harusnya bilang dong, lo gak usah marah-marah kali sama nih anak, sian juga dia gak ngapain gitu. Mestinya kan gue bisa ngomong kayak gitu, tapi gue gak melakukan. Karena mayoritas dari teman-teman gue memang galak ke adik kelas gitu. Nah,
apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan supaya lo nggak jadi bystander Bukan gitu. warga gitu ya yang lain yang juga terlibat di situ. Kayak ya janganlah, nggak usah gitu, kesian kali gitu. Nah ini makanya memang di beberapa penelitian tuh bystander intervention tuh kadang ngaruh kadang enggak gitu. Jadi yang ngaruh adalah kalau bystandernya kebetulan emang hati nuraninya tuh juga mudah tergerak, terus orangnya lebih berani untuk mengungkapkan opininya. Jadi aku ngelihatnya lebih ke itu penanaman value apa ke anak kita sih, untuk supaya misalnya dia bisa berani speak up, being assertive gitu, terus kayak tahu mana yang salah mana yang benar gitu, self awareness-nya bagus supaya kalau dia jadi bystander lagi-lagi dia bisa ikutan. Mungkin yang kalau teman-teman bystander perlu tahu justru yang namanya bullying ini harus diedukasi dari kecil ya. Bentuknya tuh apa aja yang karena tadi kan kita kadang nggak tahu batasannya sampai mana gitu. Kemudian juga buat teman-teman bystander mungkin harus ingat kalau kita diem itu meningkatkan orang untuk merasa bahwa ini kejadian yang benar, karena kan bulliernya nyari power. Dengan ada orang lain diem, oh bener nih dia juga takut gitu, makin terpuaskan, makin dia kayak begitu gitu. Jadi mungkin untuk si bystandernya justru harus kasih tahu kalau itu terjadi, pertama kamu bisa apa gitu, misalnya kayak kalau bahaya banget gitu, dia lihat orang digebukin atau kayak orang tuh diserang banget, kita bisa lapor kemana gitu. Misalnya kalau di sekolah bisa lapor ke guru, atau kita bisa bilang ke orang tua, aku kasihan deh sama teman aku gini gitu, atau kita tanya kabar temennya, kamu ada yang perlu aku bantu nggak? Kadang kan mungkin dia nggak perlu dibantu tapi dengerin gue aja deh, atau kita cuman kasih support emosional gitu. Nah terus baru kalau kita ada waktu mungkin kita bisa bilang ke si yang bulliernya, mungkin siapa tahu dia nggak tahu itu salah gitu. Jangan kalau Suneo kan dia asisten dan kompor sekaligus ya. Membantu ya. Iya, jadi kita bisa bilang juga ke mereka, tapi kan itu butuh. Kadang kita juga suka takut karena mungkin itu anak-anak populer di sekolah yang kalau kita ngomong kita malah diserang balik gitu kan. Ada sanksi sosialnya itu sih. Ada sanksi sosial lain. Jadi ya memang itu kalau bystander, menurut aku bystander nggak bystander dari kecil orang harus tahu bullying itu apa, kemudian tadi gimana caranya orang speak up dan lari kemana kalau itu bahaya banget. Gitu. Yes. Iya, itu penting. Thank you banget Saski udah hadir dan at least kita bisa ngasih tahu banyak orang kalau ada sesuatu terjadi di depan mata kita gitu. Kita bisa mulai merangkul korban dulu dan juga si bulinya juga bisa dikasih tahu gitu. Stop this gitu, karena nggak penting yang lo lakukan tuh nggak penting, malah berdampak lebih jauh, dan mulai untuk mendengarkan mereka sih sebenarnya si korban-korban ini juga. Of course. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang kamu experience bullying, kamu jadi merasa tertindas di lingkungan kamu, please do not be afraid to seek out help from your parents or from your friends. Atau mungkin kalau misalnya emang udah lebih parah lagi, kamu ngerasa benar-benar kayak tadi kata Mbak Saskia bilang, self esteem kamu udah diserang gitu, udah kayak low banget, mungkin bisa minta tolong orang tua untuk sambungin ke professional help. Ya, dan I think the most important thing is to surround yourself with positive people in your life. Betul. Dan kalau misalnya memang ada yang mau report gitu ya, bullying case, atau kalian ingin mereport apa yang terjadi ke kalian, bisa hubungin teks di bawah ini, cari informasi di situ. Mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya. Amin. Dan jangan lupa untuk apa yang dibilang Gemma tadi, untuk benar-benar surround yourself with positive people, pertemanan positif, karena kita semua sahabat. Yay! Thank you for watching Talks Beauty this week. We will see you next week. Bye. Bye-bye.